Jumpa lagi dengan saya Supriyadi, para pemerhati pompa sistem pemompaan di channel TBA Pumps kali ini. Hari ini kami akan menyampaikan paparan mengenai friction loss, ya atau disebut dengan head loss atau pressure loss, ya, banyak hal di sana, di luar sana orang menyebutnya, ya. Yang terpenting dari friction loss ini adalah pemahaman mengenai gesekan sistem pemipaan. Dasar daripada ilmu ini adalah ilmu mekanikal fluida yang terkait dengan apa yang kita namakan dengan hukum Bernoulli, ya. Jadi tetap kita melihat itu sebagai fundamentalnya atau ilmu dasarnya, ya. Bernoulli sendiri adalah salah satu hukum kekekalan energi yang banyak mungkin dipelajari di sekolah-sekolah waktu itu, yaitu penjumlahan antara potensial energi, kemudian kinetic energi, dan energi elevasi itu adalah konstan. Itu basicnya. Langsung saja saya akan masuk ke paparan materinya, ya. Berikut ini adalah paparan materinya, ya. Sekarang ini saya lewatin Bernoulli, ya. Ada beberapa metode untuk menghitung friction loss ini, ya. Salah satunya adalah Darcy-Weisbach. Ini adalah seorang ilmuwan, ya, yang telah membuat atau bereksperimen untuk mendapatkan rumus atau dasar-dasar dari friction loss. Yang kedua adalah temuan dari Hazen-Williams. Ini juga banyak ditampilkan atau digunakan oleh para engineer, ya, konsultan maupun orang-orang yang berkecimpung di dalam sistem pemipaan. Salah satunya tentunya adalah pompa. Oke, saya akan masuk ke paparan dari Darcy-Weisbach dulu, ya. Di dalam Darcy-Weisbach ini kita melihat satu rumus, yaitu bahwa friction loss itu diwujudkan atau ditampilkan dengan rumus HF, ya, simbolnya. Lalu sama dengan F dikalikan L dibagi D, V kuadrat dibagi 2G, ya. F itu artinya adalah friction factor, ya, dia tidak ada dimensinya, ya. Friction factor diperoleh dari menghitung RE, Reynolds number, kemudian membaca kurva Moody diagram, lalu kita mendapatkan faktor F itu sendiri, dan itu bisa kita langsung pakai untuk mengalihkan rumus yang tadi. L adalah panjang pipa, kemudian D adalah diameter pipa, dan V adalah kecepatan atau velocity air yang ada dalam pipa itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan rumus Darcy-Weisbach, ya. Rumus ini juga untuk menghitung namanya major friction loss. Jadi friction loss kembali lagi ada dua jenis, yaitu jenis friction loss major dan friction loss minor, ya. Major itu adalah terkait dengan pipa atau panjang pipa, sedangkan minor itu adalah ada valve, ya, belokan, elbow, dan lain sebagainya. Oke, baik, lanjut. Untuk menghitung Darcy-Weisbach ini, metode Darcy-Weisbach friction loss menggunakan metode ini ada satu contoh, ya. Misalnya ada satu panjang pipa 2 meter dan diameter kira-kira 32 mili misalnya, dengan kapasitas 10 kubik per jam. Bahan pipa adalah galvanis, ya, dengan kekasaran sesuai dengan tabel atau data yang ditampilkan oleh Darcy-Weisbach, bahwa untuk galvanis itu kira-kira antara 0,1 sampai 0,2. Let's say kita ambil 0,15, ya, untuk roughness kekasarannya. Lalu mudah sekali kita hitung untuk mendapatkan velocity, ya. Velocity kita bisa hitung atau menggunakan tabel atau aplikasi yang ada, ya. Secara umum kita hitung secara manual bahwa kapasitas dibagi luas penampang itulah velocity, ya. Sehingga kita bisa hitung kalau kapasitas 10 meter kubik per jam tinggal dirubah ke meter kubik per detik, karena satuan kecepatan nanti menggunakan meter per detik, sedangkan A luas penampang tetap menggunakan meter persegi, sehingga 0,032 dikalikan V dibagi 4, ya, itu adalah luas penampang. Dari perhitungan itu 10 dibagi 3600, kemudian dibagi luas penampang V kali 4,
V dibagi 4 dikali 0,032, maka hasilnya adalah 3,45 meter per detik. Ya, itu adalah kecepatan. Lantas kemudian Reynolds number kita rumusnya adalah RE sama dengan kecepatan kali D diameter pipa dibagi V. V dalam ini adalah V apa namanya, kekentalan air atau seperti itu ya. Sehingga kita bisa hitung 3,45 kalikan 0,032 ya. Ini V ini sebenarnya sudah ada, tinggal dilihat tabel fisika daripada air adalah 1 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi per S ya, per detik ini kekentalan airnya ya. Sehingga relatif roughness ya, relatif roughness ini adalah perbandingan antara K kekasaran dibanding diameter ya. Sekarang kita bisa dapetin dari tadi K kita pilih 0,15 kekasarannya dibagi 32 adalah diameternya, sehingga menghasilkan 0,0047 ya. Ini juga karena adalah pembandingan, maka dia tidak ada satuan ya, tidak memiliki unit ya. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan nilai RE, mendapatkan nilai K per D, maka dengan dua parameter ini secara otomatis kita bisa menghitung atau mendapatkan F atau koefisien gesekan yang tadi kita sebutkan di awal ya. Koefisien gesekan ini melihat daripada diagram Modi. Nah, Modi diagram. Kalau RE adalah 1,1 dikali 10 pangkat 5 nih ya, sebenarnya ya, hasil daripada perhitungan itu dengan kekasaran relatif 0,0047, kemudian dimasukkan di Modi diagram ya. Kita cek di sini Modi diagram. Jadi kita bisa dapetin di sini adalah 0,0047 ini. Jadi ada satu grafik semacam ini, garisnya miring ke atas mengikuti mirip seperti grafik yang 0,06. Kemudian di bawah itu kita bisa lihat adanya titik yang kita cari tadilah RE. RE tadi adalah 1,105 dikali 10 pangkat 5, maka hasilnya ini ya, sehingga F itu relatif vektornya mendapatkan 0,031 ya faktornya, sehingga kita bisa dengan mudah ya membaca ini ya. Nah, sekarang dari Modi diagram ini kembali saya jelaskan di sini. Modi diagram ini adalah suatu grafik seperti ini ya, yang gunanya apa sih? Untuk memastikan atau melihat posisi daripada air, apakah laminer atau turbulen ya. Coba kita lihat yang ada di sebelah kanan ini adalah semuanya adalah berbentuk turbulen. Yang sebelah kiri ini semuanya berbentuk laminer ya. Jadi laminer itu diantara angka 2000 atau 3000 Reynolds number, sedangkan sudah di atas 5000, 6000, 8000 sampai 10 pangkat sekian itu, maka di situ adalah turbulen. Dan kebanyakan daripada liquid yang kita pakai dalam hal ini air ya, itu dalam pemipaan pada umumnya adalah berbentuk turbulen. Sehingga dengan memasukkan hasil 0,031 yang tadi kita dapatkan ya, F ini adalah 0,031, sehingga L panjangnya 2 meter dikalikan kecepatan 3,45 ya, kemudian diameter 0,032 meter, maka kita otomatis mendapatkan berapa friction loss dari pipa yang 2 meter tadi, yaitu sebesar 1,2 meter ya. Itu cara menghitung friction loss dari pipa menggunakan Darcy-Weisbach ya. Sebenarnya ini adalah perhitungan secara manual. Ada juga perhitungan yang kita bisa lakukan dengan aplikasi misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerhati pompa itu sebenarnya bisa juga menggunakan tabel aplikasi, baik menggunakan handphone ataupun komputer yang kita bisa install. Baik. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah untuk menghitung total head ya. Total discharge head disebutnya ya. Total, bisa juga total head atau total discharge head ya. Jadi dari pompa itu biasanya ada suction head, ada discharge head ya. Suction head ditambah discharge head maka menjadi total head. Oke, baik.
Sekarang kalau kita lihat di kurva-kurva pompa yang disebut dengan total head, itu adalah sudah merupakan gabungan dari suction dan discharge. Jadi hati-hati bahwa di dalam menghitung ini kita harus memperhatikan di sisi suction juga ya. Baik, kemudian kita akan melihat bahwa kita akan membagi lagi di dalam menentukan total head itu ada static head, ada dynamic head ya. Static head itu adalah elevasi, kemudian dynamic head itu adalah friction loss ya. Sehingga friction loss hasil yang kita hitung misalnya dengan menggunakan Darcy tadi ya, Darcy-Weisbach tadi, kemudian kita jumlahkan dengan total head, tingginya itu menjadi total head. Jadi hati-hati, ketinggian tok saja itu tidaklah cukup kita sebut sebagai angka yang akan kita gunakan untuk menghitung pompa, tapi lebih penting adalah menentukan berapa ketinggiannya dan berapa dinamik headnya atau friction loss headnya dari hitungan yang kita lakukan dengan Darcy-Weisbach tersebut. Jadi di sini ada HS ya, di sini HS static, HP ya, di sini mungkin ada additional pressure atau tambahan tekanan di sisi discharge ya, kita perlu tambahkan, kemudian ditambah lagi friction loss HF, sehingga totalnya adalah HS plus HP plus HF. Ini total menjadi system head ya, atau disebut dengan total head. Sedangkan tadi ini sudah kita bahas ya. Jadi total head adalah friction loss ditambah tekanan akhir atau pressure yang kita kehendaki di akhirnya, kemudian adalah tambah lagi static head. Oke, lanjut. Nah, minor friction loss ya, di samping tadi major ada minor. Jadi total friction loss sendiri itu sebenarnya penjumlahan dari major plus minor ya. Nah, sedangkan total head, kembali lagi saya ulang, ada elevasi ditambah friction loss dibagi dua, ada minor dan major ya. Minor dan major itu ditambahkan ya, menjadi total friction loss ditambah total elevasi ditambah tekanan akhir yang kita inginkan menjadi total head pompa. Bagaimana menghitung minor friction loss? Friction loss itu apa saja sih? Yaitu ada valve di sana ya, baik itu gate valve, globe valve ya, percabangan pipa, T, elbow, pengecilan, pembesaran pipa, flank dan lain sebagainya, itu adalah kita golongkan sebagai minor. Mengapa minor? Karena memang nilainya kecil ya. Bagaimana rumusnya? Ya sama, Darcy-Weisbach sudah membuat semacam rumusan HF sama dengan FLD per D V kuadrat per 2G yang tadi ya. Sekarang tinggal kita buang FLD nya ya, kita buang, kemudian kita ganti K ya. So ini salah ya, jadi FLD nya dihilangkan sehingga friction loss minor itu hanya merupakan pengali antara K dikali V kuadrat per 2G ya. Ini layarnya nggak sesuai ya, trackingnya nggak pas, maaf ya, tapi intinya adalah HF sama dengan K dikali V kuadrat per 2G. K itu apa? K itu bisa kita dapatkan dari tabel atau datasheet dari masing-masing alat-alat plumbing itu, elbow, check valve, valve itu ada di sana ya. Berikut ini contohnya ya, ini adalah sudah berbentuk tabel ya, berbentuk tabel. Di dalam tabel friction loss seperti ini, di sini adalah flow, kemudian berikutnya adalah velocity, kecepatan. Kecepatan dalam ini adalah kecepatan yaitu diameter pipa katakanlah 25, dengan flow ini maka kita bisa pasti hitung kecepatan air atau velocity-nya. Kemudian ada velocity head ya, yang ke kanannya. Velocity head itu artinya V kuadrat per 2G. Jadi V nya angkanya sebelah sini, dikuadratkan dibagi 2G menjadi angka ini ya. Kemudian ada head loss per 100 meter. Nah, kalau sudah menggunakan per 100 meter, ini biasanya mengacu pada satu lagi, yaitu cara metode perhitungan friction loss yang dirumuskan oleh Hazen-William ya. Di Hazen-William itu ada kalimat per 100 meter biasanya. Jadi memang angka ini dibagi 100 dikalikan panjang pipa, biasanya gitu. Nah ini contoh-contoh ya, ini ada schedule 40 ya, ada mungkin nanti PVC, ada galvanis, ada
black steel dan lain-lain sebagainya, material pipa yang lain ataupun stainless steel. Dan selalu ada 3 seperti ini ya, pengelompokan, yaitu velocity, flow, kemudian velocity, head ini, head velocity, kemudian head loss. Oke. Baik, saya lanjut, ini sama saja galvanis ini. Nah, ini nilai K itu di sini. Tadi ya, ada valve ini ya, misalnya valve ya. Ini K-nya berapa? Tergantung daripada ini nominal pipe-nya, ukuran pipanya di sini, K-nya di sini. Ya, kalau misalnya saya ambil contoh ini misalnya globe valve ya. Katakanlah diameter 50 gitu ya. Berarti nilai K-nya adalah berapa ini? 7,6 ya. 7,6 dikalikan V kuadrat per 2G. V-nya dari mana? Ya kita ngambil dari ini, V kuadrat 2G adalah ini, tergantung diameternya. Oke, lanjut. Perhitungan friction loss itu menggunakan Hazen William, itu biasanya lebih tepatnya kita gunakan tabel ya. Jadi kita selalu menggunakan tabel karena dia sudah membuat tabel friction loss yang seperti tadi. Ini contoh ya, saya kasih contoh satu aja. Misalnya air dipompa menggunakan pompa horizontal split case dengan suhu 20 derajat Celcius melalui pipa baru dalam hal ini yang dilapis dengan mortar ya. Mortar itu artinya pipa itu dilapisi, biasanya di PDAM itu untuk air bersih ya, didistribusikan menggunakan pipa yang dilapis mortar di dalamnya. Kemudian di sisi hisap itu ada belokan 90 derajat, ada gate valve dan lain sebagainya, ada belokan-belokan ya, sehingga datanya menjadi berikut ini. Flow adalah kurang lebih 100 liter per detik atau 0,1 meter kubik per second. Statiknya ketinggian air yang harus dipompa ya, dari bak bawah ke bak atas, elevasi air ke air ya, air ke air elevasinya itu adalah 14 meter. Itu sebagai kita sebut sebagai static head atau head statis. Kemudian suction lift dari sisi datum atau tengahnya pipa itu, tengah pipa atau tengahnya pompa itu ke bawah ke sisi hisap itu adalah 2 meter. Lalu jika power input pompa itu P hidroliknya adalah 22,8 kW, sedangkan suction pipingnya adalah 3,3 meter ya, suction piping. Jadi di sisi hisap itu ada pipa suction ya, namanya pipa suction piping 3,3 meter. Diameter 300 ya, misalnya 300 mm. Kemudian di discharge ada kira-kira 47,6 meter dan diameternya kurang lebih 250 mm. Pertanyaannya adalah total dynamic headnya berapa? Yang kedua, power ya yang dibutuhkan untuk memutar air itu berapa? Kemudian kita bisa hitung efisiensi pompanya. Oke, coba dari soal ini kita pecahkan ya. Jadi kita lihat gambarnya di situ, diulang. Elevasi air ke air 14 meter, diameter sisi hisap 300 mm, sisi discharge 250 mm ya. Jadi ada 2. Lalu panjang sisi hisap, panjang pipa cuma 3,3, sedangkan di discharge ada 47,6. Alright, oke, kita masuk ya. Biasanya kita selalu menggunakan ini ya, tapi ya ini tentu kita selalu menggunakan tabel ya, karena kan kita udah tahu tadi ya bahwa ini ada 100 liter per second ya. Jadi 100 ini maaf ya, tabelnya ini geser ya. Jadi 100 liter per second itu di sini sebenarnya di atasnya. Jadi kita lihat head per 100 meter angkanya 1 di sini ya. Angkanya 1 ya. Ini ductile iron dengan cement line ya. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Ini untuk K-nya ya. K tadi ada gate valve ya. Baik, kita langsung aja ke solusinya. Di sini kita lihat untuk menghitung head dinamis ya. Tadi kita lihat untuk pipa 300 itu idenya kurang lebih 317 mm. Kalau kita lihat tabel yang awal tadi ya, yang ini ya, yang ini bahwa velocity head itu kurang lebih pada 100 itu 0,174 ya, ini ya 0,174. Oke, right, kita balik sini 1,27 ya, 1,27 di sisi suction 1,27
Oh, sebelah kanan ya, maaf ya. Jadi yang 100 ini, yang sebelah sini ya. Kecepatan adalah 1,27, velocity headnya adalah 0,082, head lossnya 0,4 per 100 meter. Oke, kita sudah ingat. Kita balik lagi ke soal ini ya. Jadi 0,27 kecepatan, 0,082 velocity head, dan friction loss per 100 meter 0,4. Jadi mudah dari sini ya kita menghitung ya. Jadi perhitungan friction loss menjadi berikut ya. Di sisi hisab ya kita bicaranya. Tadi kita sudah tahu berapa sih sebenarnya friction lossnya, 0,4 per 100, panjang pipa 3,3, gampang ya, langsung dihitung ketemu 0,0132 meter sisi hisab ya. Kemudian untuk minornya ada elbow di sana ya. Kemudian ada gate valve, kemudian ada lagi ya elbow dan gate valve ya. Kita kembali ke gambar awal, gambar soal di sini ya. Di sini ada elbow 1, ada gate valve ya. Ada dua ya, ada dua. Sebenarnya di sini harusnya ada yang namanya adalah foot valve ya. Tapi ini tidak dimasukkan di dalam soal ini di perhitungan SOP ya, karena itu minor, nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi kita bisa lihat dengan dua band ya, kira-kira tadi kan KV kuadrat kan 0,082 ya, 0,082 udah, jadi K kali V kuadrat per 2G, sehingga 2 dikalikan ini menjadi 0,064. Sudah ada pintu satu gate atau apa namanya gate valve tadi, besarnya adalah K nya 0,1 ya. Coba dilihat kembali ya, kalau gate valve itu pada diameter 250 itu berapa? Gate valve pada 250, gate valve pada 250, 0,11 ya. Kita kembali lagi di sini ya, 0,11 ya. Ya, sini ya, 0,1 ya, dikalikan 0,082, ini adalah V kuadrat per 2G menjadi angka ini. Oke, ini adalah di total nanti friction loss. Oh, di sini ada bell mouth ya, ada sisi masuk ya, sebesar 0,04, kakaknya 0, jadi TDH yang kita bisa hitung di sini adalah total head dari suction sama discharge dijumlah dari 3,39 tambah 14,409 jadi 17,799. Oke, lanjut ya, sehingga kita bisa hitung nih. So, kita udah punya beberapa parameter yang kita dapatkan. Head adalah 17,79 dengan key kapasitas masih sama ya, tadi kapasitasnya adalah 10 ya liter 100 liter per second ya. Nah, sehingga kita bisa hitung nih kalau 100 liter per second itu kita jadikan meter kubik ya, kira-kira adalah 360 ya, dikalikan headnya 17,799 lalu ada faktor 367, ini menjadi power hidrolik ya. Power hidrolik itu power air ya, yang dibutuhkan untuk mendorong air setinggi 14 meter tambah 3,3 tadi dengan friction loss total 17,79 meter itu, maka kita mendapat KW kira-kira 17,53 KW. Terus kalau dia bilang tadi itu bahwa power yang tersedia adalah 22,8 ya. Coba kita kembali ke soalnya deh di halaman awal ya, tentunya di halaman awal sekali here ya. Jadi disebutkan bahwa di sini ada power input di shaft adalah 22,8. Oke ya, ini ya. Sehingga kita ketemu di sini 22,8 menjadi pembagi dari 17,53, sehingga efisiensi pompa adalah 76,8. Jadi efisiensi itu adalah output dibagi input. Inputnya adalah 22,8, outputnya adalah 17,53. Sehingga inilah cara menghitung friction loss, bahkan total head, bahkan kemudian kita bisa menghitung efisiensi pompa. Apakah 76,8 efisien atau tidak hidrolik efisiensi? Ini ya kita bisa bandingkan dengan beberapa pompa yang lain atau standar ISO 9906, apakah ini masih digolongkan sebagai efisien atau tidak ya, atau loss ya. Oke, itu saja
penjelasan mengenai friction loss ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika bermanfaat ya, silahkan untuk lanjut mengikuti session atau materi-materi kami yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi.